80% oksigen di bumi ini ternyata dihasilkan sama tumbuhan yang satu ini. Dan ini bukan pohon, apalagi pohon kelapa sawit. Tumbuhan ini juga bisa makanin limbah untuk bisa berkembang biak. Warna tumbuhan ini juga bisa bermacam-macam. Ada warna hijau, ada warna biru, ada warna coklat, ada warna merah, bahkan warna keemasan pun juga ada. Produk yang bisa dibuat dari tumbuhan ini pun bermacam-macam, dan harganya sudah pasti tidak murah. Dan yang paling penting, budidaya tumbuhan ini nggak perlu nebang tumbuhan lain sembarangan. Kenalin, namanya mikroalga. Selamat datang di channel Cemeng Insight, di mana ngebahas tentang produk kimia, teknik kimia, dan sejenisnya. Kelapa sawit memang menjadi komoditas yang lagi penting-pentingnya di Indonesia. Dari sektor pertaniannya aja menyumbang sekitar 41,5%. Untuk ekspor non-migas itu 13,5%. Dan hilirisasi yang lagi gencar-gencarnya tentang kelapa sawit ini, mulai dari galak-galaknya kelapa sawit ditanami di mana-mana, maraknya biodiesel yang dibuat di Indonesia, yang salah satunya adalah B40 pertama di dunia, yaitu di negara kita, Indonesia. Ya, intinya banyak lah. Tapi ya dengan adanya industri yang besar, pasti akan ada dampak lingkungan yang besar. Dampak lingkungannya gimana? Kita udah tahu sendirilah dengan insiden banjir yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, khususnya Sumatera Utara dan Aceh di akhir tahun 2025. Dan juga banjir yang serupa juga dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan. Itu baru dampak yang kelihatan loh. Kalau dampak lain yang nggak kelihatan gimana tuh? Pembukaan lahan sawit secara berlebihan akan berakibat penggundulan hutan dan akan mengakibatkan penurunan keanekaragaman sumber daya alam yang ada di sekitar hutan. Kerusakan lahan, gangguan dan kerusakan siklus air bersih, hingga pencemaran tanah dan perairan tidak terhindarkan lagi. Jika kita lihat data di sini, dibilang bahwa produksi kelapa sawit itu 2 kali lipat lebih dari hutan tropis biasa. Hutan itu menyimpan karbon dalam jumlah yang sangat besar di pohon-pohon yang ada dan di tanah selama ratusan tahun. Jika hutan tersebut digundulkan, simpanan karbon tersebut otomatis akan terlepas secara instan. Jadi, produksi oksigen dari sawit selama puluhan tahun pun tidak akan mampu dalam tanda kutip membayar hutang-hutang karbon yang dilepaskan saat pembukaan lahan tersebut. Menanam pohon sawit tidak akan cukup untuk mengganti kerusakan alam yang dibuat oleh sawit itu sendiri. Dan juga kelapa sawit menghasilkan oksigen tetapi menciptakan keanekaragaman hayati yang miskin. Ya, mungkin anak-anak teknik lingkungan atau biologi atau mungkin kehutanan bisa ngejelasin lebih lanjut tentang ini. Jadi bisa dibilang nggak worth it jika sawit ditanami terus-menerus, apalagi semakin luas dan semakin banyak. Tapi ada loh yang namanya mikroalga. Tumbuhan ini bisa tumbuh di lahan yang tidak subur. Seperti yang saya bilang sebelumnya, tumbuhan ini menghasilkan oksigen, dan jika ditanami, tumbuhan ini tidak menghasilkan utang karbon yang besar. Mari kita telusuri lebih dalam tentang tumbuhan satu ini. Mikroalga ini adalah tumbuhan, karena punya klorofil, bisa berfotosintesis, dan sebagian besar mikroalga memiliki dinding sel yang kaku. Mungkin anak jurusan biologi dan sejenisnya bisa ngejelasin ini lebih lanjut deh. Mikroalga ini adalah hewan, karena memiliki alat gerak berupa flagel untuk berpindah tempat secara aktif dan dapat merespons rangsangan cahaya. Tapi mikroalga ini juga bukan tumbuhan, karena tidak memiliki organ tubuh sejati seperti akar, batang, ataupun daun. Tetapi mikroalga ini juga bukanlah hewan, karena kebanyakan mikroalga memiliki kemampuan untuk memproduksi makanan sendiri melalui fotosintesis. Ya, jadi mikroalga ini tergolong apa dong? Intinya, mikroalga ini tergolong protista dan cyanobacteria. Terus kelebihannya apa mikroalga ini? Gini, kita hidup di negara Indonesia di mana lebih banyak perairan daripada tanahnya. Jadi sangat mungkin menemukan mikroalga kalau ada perairan yang warnanya hijau aja sedikit. Jadi potensinya tergolong besar. Apalagi keanekaragaman mikroalga yang cukup besar, karena sekali lagi perairan kita yang luas dan banyak. Seperti yang saya bilang sebelumnya, tumbuhan ini juga bisa makanin limbah untuk bisa berkembang biak. Hah, gimana caranya tuh? Namanya fitoremediasi. Mikroalga tidak makan seperti kita memakan nasi atau ayam saus padang, atau kentang goreng, atau udang keju. Mereka melakukan yang namanya absorpsi atau penyerapan. Limbah cair itu kaya akan dua senyawa ini, nitrogen dan juga fosfor. Jadi sambil melakukan fotosintesis kayak pohon tadi, mereka tetap menggunakan sinar matahari dan CO2 untuk membentuk gula dan lemak. Hasilnya gimana? Ya, air limbah tadi menjadi bersih dan mikroalganya menjadi gemuk. Karena air limbahnya diserap oleh mikroalga, dan mikroalga akhirnya bertambah banyak. Terus kalau mikroalganya menjadi gemuk, diapain mikroalganya?
Nah, ini menarik sekali, karena dengan inilah bisa dijadikan senjata untuk industri pengganti kelapa sawit. Gambar yang saya tunjukkan ini adalah piramida untuk bagaimana mikroalga bisa diolah menjadi banyak sekali produk yang bermanfaat. Memang pada akhirnya banyak sekali yang bisa diolah dari mikroalga ini, mulai dari aftur atau bahan bakar pesawat, industri biofuel seperti biodiesel, industri farmasi seperti obat-obatan, kecantikan, industri pangan misalnya pakan ternak. Bahkan mikroalga ini bisa dimakan juga loh, enak lagi rasanya. Jadi intinya, pengolahan mikroalga ini bisa jadi produk yang mahal sekali harganya. Kalau dengar kalimat mahal sekali harganya, gak mungkin gak mau dibikin jadi pabrik kan? Gak mungkin gak diolah pemerintah untuk jadi industri yang baru kan? Apalagi kalau diimbangi dengan industri yang besar banget. Loh, kalau gitu kelebihan mikroalga ini apa dong? Kalau mau dibuat industri yang baik. Pertama, panennya cepat. Tumbuhan biasa butuh waktu berbulan-bulan untuk panen. Mikroalga bisa membelah diri setiap beberapa jam, jadi bisa dipanen setiap hari. Kedua, hasil yang mau diolah, misalnya aja menjadi minyak, hasilnya itu jauh lebih besar. Secara biologis, mikroalga bisa memanipulasi tubuhnya untuk berisi hingga 50-70% minyak atau lipid dari berat keringnya. Sementara tumbuhan darat rata-rata hanya di bawah 5-10%. Ketiga, tidak berebut lahan dengan pangan. Kalau mau bangun pabrik mikroalga tidak butuh tanah subur. Anda bisa membangun reaktor berupa kolam atau tangki di atas tanah tandus, pasir, atau bahkan beton di kawasan industri. Ini beda dengan sawit yang butuh tanah subur yang luas. Keempat, hemat air bersih. Tumbuhan darat butuh air irigasi yang bersih. Mikroalga justru tumbuh subur di air limbah, misalnya saja seperti limbah cair kelapa sawit, limbah pada pengolahan biogas, dan segala macamnya. Atau air payau yang tidak bisa diminum manusia. Menurut perhitungan ekonomis di pabrik, ini sangat ekonomis karena limbah itu harganya murah banget dan mikroalga bisa tumbuh dan berkembang biak di situ. Bayangin ada suatu produk yang bisa ditanam di tempat yang murah, sementara produk tersebut harganya sangat mahal. Loh, jadi lebih mending mikroalga dong daripada kelapa sawit? Ya nggak juga. Jadi lebih baik kelapa sawit dong daripada mikroalga? Ya nggak juga. Jadi gimana caranya bisa menjaga lingkungan? Ya nggak tahu. Mungkin anak kehutanan, biologis, atau sejenisnya yang bisa menjawab ini. Memperbanyak mikroalga belum tentu bisa menjaga bumi ini. Belum lagi nanti ada kekurangan kalau mikroalga ditanam banyak-banyak. Udah denger belum yang namanya algae bloom? Mungkin bisa dijelaskan nanti ya kalau sempat soal algae bloom ini. Menurut pendapat saya pribadi, dari sudut pandang jurusan teknik kimia, kita butuh memproduksi produk sebanyak-banyaknya dari bahan baku apapun. Selama itu masih berguna dan bernilai, ya produksikan aja terus. Tetapi karena kita semua sudah terlanjur hidup di bumi ini, kita juga harus bertanggung jawab dengan limbah yang kita produksi sendiri. Jangan cuma sibuk dengan bikin produknya aja. Ya jadi gimana dong? Ya gimana lagi? Emangnya nggak bisa ya kita buat industri yang besar, tetapi juga diseimbangkan dengan pengolahan lingkungan yang baik, di mana itu juga menghasilkan uang yang banyak juga. Industrinya bergerak pesat, limbahnya juga aman dibuang ke lingkungan, lingkungannya juga terjaga, bersih dan sehat. Masyarakat sekitar juga tidak dirugikan atau bahkan diuntungkan dengan pendirian pabrik tersebut. Itulah yang saya sebut dengan menjaga lingkungan modern. Duit sih duit, industri sih industri, tapi kan bisa menjaga lingkungan juga kan. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Contoh ini mungkin nggak bisa jadi contoh yang nyata banget, butuh pembelajaran lebih lanjut lagi. Saya di sini hanya kasih pemikiran saya aja. Oke, kembali ke contoh. Misalnya aja suatu pabrik dari bahan baku kelapa sawit. Pabrik tersebut tentu menghasilkan limbah yang namanya POME atau bahasa Indonesianya LCPKS dengan kepanjangannya adalah limbah cair kelapa sawit. Seperti yang saya udah bilang tadi, limbah cair kelapa sawit ini bisa diserap oleh mikroalga sebagai nutrisi agar mikroalga tersebut bisa tumbuh. Pada saat mikroalganya sudah gemuk, mikroalganya diambil, dilakukan ekstraksi sehingga dapat minyaknya yang disebut minyak alga, lalu minyak alga tersebut diolah menjadi biodiesel dengan dicampurkan metanol sebagai bahan baku tambahan. Kan limbah cair tersebut semakin banyak limbah cair yang dihasilkan, semakin banyak pula nutrisi dari mikroalga tersebut, sehingga semakin banyak pula biodiesel yang dihasilkan. Seperti yang saya udah bilang tadi, contoh ini mungkin belum sempurna. Siapa tahu limbah dari mikroalga tersebut bisa diolah lagi menjadi produk yang lebih berguna, dan mungkin dengan contoh tadi udah menjadi penutup dari video ini. Coba kalian komen, menurut kalian gimana?